Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memuji Tuhan dari pujian 379. Terlalu manis we. This sweet to serve the Lord. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin ya, 3 bahasa. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, terlalu manis. Ayo serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Walau pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia, terlalu manis. Inggris. Hark to the call of God, His sweet and tender call, the call to all His saints, that sweet and tender call. Come and labor for the Master, for He's truly, truly sweet. Oh, hear Him calling with sweet and tender voice, to die, to serve, and to serve in His harvest. Oh, this blessed and sweet to labor for the Lord. I serve Him just because this sweet to serve the Lord. Despite the cross is still this sweet to serve the Lord. Come and labor for the Master, for this truly, truly sweet. I hear Him calling with sweet and tender voice, to die, to serve, and to serve in His heart. This blessed and labor for the Lord. Linting to the sun, setua mode美妙，我主呼叫信徒，是多么的美妙。我们努力忠心侍奉我主，多么的美妙！上帝的呼召是多么的美妙！舍自由跟随我主，在天父的中下，侍奉上帝是多么的美妙！是父我的救主，是多么的美妙！无论我为释迦，是多么的美妙！我们努力忠心侍奉我主，多么的美妙！上帝的呼召是多么的美妙！是这些跟随我主，在天父的世家，侍奉上帝是多么的美妙！Puji Tuhan, kita sekarang mau membaca firman-Nya dari Matius 7 ya, ayat yang ke-15
sampai ayat yang ke-23. Kita baca satu orang ya, satu ayat ya, mulai dari ya Matius 7 ayat 15 sampai 23. Matius 7. Iya. Matius 7 15 sampai 23, atau kaum wanita yang 15, pria 16. Ayat terakhir kita baca sama-sama ya. Dimulai dari wanita 15. 7:15. Silakan 3, 2, 1. Saudara terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Inilah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sama-sama. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dariku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami di dalam firman yang sudah dibaca oleh kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami rahasia di akhir zaman, sehingga kami dapat terus berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah belajar ya tentang teologi masa kini. Kalau di label masa kini bukan berarti bertambah baik ya. Justru menurut Alkitab, semakin dekat kedatangan Yesus, semakin banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, tadi kita sudah baca bahwa orang-orang yang menggunakan nama Yesus loh, ini bukan berbicara tentang orang di luar gereja. Orang bernubuat demi nama Yesus, orang mengusir setan demi nama Yesus, orang mengadakan mujizat demi nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, bahwa di dalam susunan perjanjian baru saja, kitab Yudas itu diletakkan sebelum kitab Wahyu. Nah, kitab Yudas itu banyak berbicara tentang yang dikatakan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, sekarang begini ya, menyimpang itu ada dasarnya Alkitab, tapi ditambahkan ya ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Itu namanya menyimpang ya. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus, kalau sekiranya mungkin orang-orang pilihan akan disesatkan. Nah, kita sudah belajar yang pertama, bagaimana iblis berusaha menyesatkan manusia dengan huruf A, Alkitab. Ya, Alkitab dalam bahasa asli itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, tetapi kalau kita menerjemahkan Alkitab, kita boleh menambah dalam bentuk kurung ya. Kalau kamu lihat Alkitab KJV, ada translation-nya dalam bentuk ya kurung. Itu ditambahkan supaya dapat dimengerti artinya. Dalam bahasa asli harus disalin sama dengan aslinya. Sama dengan aslinya. Itu disebut inspirasi, ilham ya. Nah, orang tidak percaya bahwa manusia yang sudah berdosa bisa ya Tuhan pakai untuk ya memberikan kita yaitu firman-Nya yang tidak ada cacat. Masih ingat bagaimana analoginya? Yaitu Maria yang perawan. Ya kan? Dia berdosa bukan seperti kita semua. Tetapi dia bisa dipakai oleh Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus mengandung Yesus
yang 100% Allah, roh, kemudian menjelma menjadi manusia yang 100% manusia tetapi tidak ada dosa. Itulah inspirasi, sama dengan Maria yang berdosa tapi bisa melahirkan Yesus yang tidak berdosa. Demikian juga Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, Aramik, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru itu sama sekali tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Makanya salinan dalam bahasa asli, zaman dulu tidak ada fotokopi, tidak ada mesin cetak, mereka menyalin itu sama dengan aslinya. Ya. Tiap titiknya, tiap komanya, tiap garisnya, tiap batiknya. Apa itu batik? Ba, itu titik, tik itu garis lurus. Namanya batik. Tiap batiknya itu tidak ada mengalami perubahan. Nah, seperti Yesus juga, karena inspirasi itu kudus, murni, tidak ada salah, dan dilindungi itu. Dalam bahasa asli loh, kita tidak berbicara tentang terjemahan, itu sama dengan aslinya. Apa yang dipegang oleh Musa waktu Yesus mengajar di Israel, dia menggunakan kitab suci yang sama dan dia berkata digenapi. Jadi ada orang mengatakan ya, kitab suci yang di tangan Yesus karena disalin ada salahnya. Yang pertama, Yesus tidak tahu itu salah sehingga dia bablas. Ya kan, seperti guru kan? Tentu saja kamu tahu soal mana yang benar dan salah. Benar nggak? Ya. Masa kita kasih soal, kita nggak tahu jawabannya yang benar yang salah. Dan yang kedua, mereka mengatakan, Yesus tahu di mana salahnya, tapi dia bagaimana? Pura-pura nggak mau koreksi. Ya, ada dua kemungkinan kan. Satu, dia nggak tahu. Satu, dia tahu, tapi dia nggak mau koreksi. Ternyata, memang yang dipegang Yesus, itu salinan, dari zamannya Musa disalin sampai zamannya Yesus, itu sudah 1.500 tahun, itu sama dengan aslinya. Dikatakan dalam Mazmur 12, Allah akan pelihara firman-Nya. Jadi kalau kita di sini ya Kalimantan Barat ya sudah berhasil kita mendirikan bukan hanya SD, SMP, SMA dan sekolah tinggi Alkitab. Di situ kita berharap kita bisa belajar Alkitab dalam bahasa asli Ibrani dan Aramik dan Yunani. Dan saya juga berharap ya, para guru nanti ya kalau ada kesempatan bisa mulai belajar ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sehingga bisa membaca ya, Alkitab dalam bahasa asli. Jadi Alkitab dalam bahasa asli, ya tidak boleh ditambah. Ngerti ya? Yang kedua, Alkitab dalam bahasa asli tidak boleh dikurangi. Nah, kalau menerjemahkan juga nggak bisa dikurangi. Jadi yang terjadi, Alkitab ya dalam bahasa terjemahan saja, banyak yang ditambah, banyak dikurangi. Itu taktik iblis kan, waktu dia mencobai Adam dan Hawa. Ya, pertama-tama, iblis berkata lewat ular, bukankah Allah melarang kamu makan semua buah di Taman Eden itu? Padahal Allah hanya mengatakan, hanya buah di tengah-tengah taman, tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Tapi iblis ya membalikkan kebatinan atau suasana dari larangan Allah itu dengan bagaimana? Semua nggak boleh kamu makan, bukan? Jadi ini pertanyaan jebakan. Akhirnya Hawa pun menjawab dengan salah. Dia bagaimana? Menambah firman Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan melarang kami makan dan melarang kami menjamah. Padahal tidak ada kata tidak boleh menjamah. Akhirnya dia makan. Kenapa dia makan? Karena 3 nafsu. Nafsu yang pertama apa? Daging. Ya, dia lihat buah pengetahuan baik dan jatuh. Kok dia belum pernah makan, kok kelihatannya rasanya enak ya. Seperti sekarang kalau kita lagi lapar kan, kelihatan itu enak. Padahal belum pernah kita makan. Itu yang pertama. Tapi mereka dalam keadaan kenyang kan, semua buah boleh mereka makan. Yang kedua, yaitu nafsu mata. Dia menganggap itu indah ya. Makanya makanan itu dihias dengan indah. Yang ketiga, yang menggoda manusia jatuh itu yang ketiga adalah sombong. Dia bisa menjadi seperti Allah. Nah, itu 3 godaan. Seperti zaman sekarang juga sama ya, nafsu daging, nafsu mata, dan kesombongan. Ya, seperti kita ya. Kenapa banyak iklan menggunakan mata kan? Kenapa orang misalnya dia ingin beli sesuatu yang baru, padahal dia tidak perlu beli, ya, karena dia ingin ya dianggap ya memiliki hal-hal yang baru. Itu Alkitab ya dalam kitab Ulangan pasal 4, Wahyu 22
itu dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, gereja-gereja yang menambah firman Tuhan itu seperti gereja Roma Katolik. Mereka bukan hanya 66 kitab, tapi ada 80 kitab. Ada apokripa di tengah 14. Nah, mereka juga ya bagaimana menambahkan dan mengubah firman Tuhan seperti yang sudah diterangkan, termasuk doktrin purgatori. Itu A ya. Yang kedua tentang B ya, B itu berhala masuk ke dalam gereja. Sudah dijelaskan ya, bahwa asal-usul gereja itu ada berapa gereja, masih ingat? Menurut sejarah gereja, gereja pertama didirikan oleh Yesus di kota Yerusalem. Di mana? Yerusalem. Itu kebanyakan anggotanya adalah orang Yahudi. Gereja kedua di mana? Antioquia, Syria. Ya, disitulah diutus Kisah Rasul 13, Barnabas dan Saulus menjadi misionari. Kemudian gereja di mana lagi? Setelah itu ada gereja di Mesir, yaitu di Alexandria, yaitu seperti Apolos, ya berasal dari Mesir. Kemudian bergerak lagi di Asia Kecil. Kalau kamu baca di kitab yang namanya Wahyu, ada 7 gereja. Ada berapa? 7 gereja. Seperti gereja apa tuh? Efesus dan seterusnya. Itu nanti bergerak ya, dari Turki ke arah timur, yang disebut gereja ortodok. Gereja apa? Ortodok. Jadi sudah berapa? Yang pertama Yerusalem, yang kedua Antioquia Syria, yang ketiga Alexandria, yang keempat Efesus Turki yang berbahasa Yunani, yang sekarang itu menyebar ke Rusia. Ya, ortodok Yunani. Jadi di dunia ini ada 2 kepala gereja yang disebut kepala gereja Katolik, yaitu di bagian timur ya gereja ortodok, dan di bagian barat itu Roma. Apa? Roma ya. Jadi 5 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, gereja akhirnya ya tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Ya, pertama iblis berusaha menghancurkan gereja dengan cara membunuh orang percaya. Orang Yahudi itu membunuh orang percaya. Kita tahu ya bahwa kita tidak bisa dibunuh kalau Tuhan tidak izinkan loh. Yesus ya kalau tidak dia rela mati, nggak ada orang bisa menyalibkan dia. Nggak bisa. Mengerti? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dan hidup kita sebagai anak Tuhan, itu setiap saat ya kita dijaga oleh Tuhan loh. Jangan kita tidak sadar kalau kamu sudah percaya Yesus, bahwa hidup kamu itu tidak ada satu hal terjadi secara kebetulan. Semua sudah Tuhan set. Sudah Tuhan apa? Set loh. Nah, sehingga kalau kita lihat Tuhan Yesus ya, dia berjanji tidak satu pun rambut di kepala orang percaya yang lepas. Tetapi kenapa dia izinkan orang-orang yang di zaman dulu itu banyak yang dibunuh ya karena nama Yesus. Seperti siapa? Yang pertama dirajam dengan batu, namanya Stefanus. Namanya siapa? Orang Yahudi kalau membunuh orang, dia melempari orang itu dengan batu. Memang perjanjian lama ajarannya begitu. Tetapi kenapa Yesus mati? Yang membenci dia, paling benci dia itu orang Yahudi. Tetapi kenapa Yesus dihukum mati bukan dengan dilempari batu? Ya kan? Itu memang sudah didesain oleh Allah bahwa Yesus harus mati disalibkan. Di apa? Disalibkan. Ya kalau kita lihat orang-orang yang membenci Yesus kan semua pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Harusnya mereka tangkap Yesus, mereka lempar dengan batu. Tapi itu nggak terjadi. Dan memang di perjanjian lama dinubuatkan bahwa Yesus harus disalibkan di luar kota Yerusalem. Itu semua sudah direncanakan oleh Allah. Nah, Allah juga merencanakan bahwa pada awal gereja berdiri begitu banyak ya orang percaya sampai rasul yang bernama Yakobus dibunuh dengan pedang. Ternyata ratusan tahun pembunuhan-pembunuhan kepada orang Kristen itu tidak berhasil dipakai iblis untuk menutup gereja. Saya sudah katakan ya, di kota Roma, kota apa? Di bawah tanah ada apa? Katakom. Ada apa? Kuburan di bawah tanah ya, katakom ya. Anak saya Yunis pernah lihat ya katakomnya. Susunannya tuh ya seperti kalau kita ke Singapura tuh ada MRT ya. Turun ke bawah ya, kereta apinya. Jakarta juga sudah ada ya. Nah, ini bersusun-susun loh kuburannya di bawah tanah. Tidak berhasil. Nah, maka iblis mengubah taktik.
Gimana dia mengubah taktik? Ada satu saat ya, Kaisar Roma yang bernama Konstantin itu tiba-tiba percaya pada Yesus dan dia membuat agama Kristen menjadi agama negara. Itu yang parah. Jadi begitu dia jadikan agama Kristen sebagai agama negara, jadi begitu banyak orang masuk ke agama Kristen dan mereka membawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka ke dalam gereja. Sehingga kamu lihat kalau gereja Roma Katolik ya di Tanah Perjanjian kalau kamu masuk ya, itu bentuknya seperti kuil. Seperti apa? Kuil. Remang-remang semua. Ya, kalau gereja kita kan terang kan, supaya bisa baca Alkitab, supaya bisa bernyanyi. Jadi sejak itulah ya 1000 tahun gereja dalam masa kegelapan. Kenapa? Karena gereja sudah punya kitab suci, dianggap kitab suci nggak cukup, ditambahi kitab suci, ditambahi dengan tradisi gereja. Kemudian berdoa bukan hanya kepada Bapa, tapi kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, makanya ada doa Santo Santo Santa dan doa Santa Maria yang diulang-ulang. Ya, itu dianggap ya berdoa kepada siapa? Allah melalui orang-orang kudus. Padahal orang-orang yang sudah mati tidak mungkin dia mendengarkan ya kata-kata kita. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bahwa kita berdoa itu tidak ya kepada siapa-siapa tapi kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, gereja juga ya tidak percaya kepada Yesus saja kalau mereka katakan gereja itu sumber keselamatan, di luar gereja nggak ada keselamatan. Padahal tidak kan? Nah, mereka bilang percaya Yesus belum cukup, harus jalankan yaitu doktrin-doktrin ataupun syariat-syariat agama Roma Katolik baru ya bisa diselamatkan. Padahal kita mengatakan begitu orang percaya Yesus, dia sudah diselamatkan. Kenapa dia melayani seperti lagu kita tadi? Karena kita membalas kebaikan Tuhan. Jadi gereja dibawa ya keluar dari kebenaran firman Tuhan selama 1000 tahun. Sampai gereja itu mendirikan begitu banyak biara. Di situ diajarkan kalau orang mau kudus tidak usah nikah. Laki-lakinya jadi pastor, perempuannya jadi suster. Itu lebih suci. Padahal kita mengatakan ya bahwa gembala itu harus punya istri. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan. Kemudian abad 16, 15, 17. Makanya ulang tahun gereja kita selalu akhir bulan Oktober. Kenapa begitu? Loren. Hari apa? Reformasi. Ya. Reformasi itu tanggal 31 bulan 10. Kenapa reformasi? Karena tanggal 1 itu di gereja Roma Katolik ada hari raya besar, hari raya arwah. Arwah. Ya, kalau kamu lihat ya. 31 itu reformasi karena Martin Luther dia menempelkan 95 poin dia tidak setuju dengan ajaran dari Tetzel yang menjual tiket pengampunan dosa di kota Wittenberg di mana Martin Luther itu berada. Jadi dia tempel di situ. Kenapa dia tempel 31? Karena tanggal 1 banyak orang akan ke gereja itu dan bisa membaca bahwa apa yang dilakukan gereja Roma Katolik itu tidak benar. Nah, saya sudah jelaskan ya bagaimana kontradiksi dari tiket pengampunan dosa kan. Apa itu? Tiket pengampunan dosa, orang Katolik mengatakan, Roma Katolik ada bank sorgawi. Kalau orang itu saleh benar, dia mati, dia masuk surga kelebihan amal. Jadi amalnya ditabung ya di bank sorgawi. Jadi itu bisa dipakai oleh gereja Roma Katolik untuk ya menebus orang yang di api penyucian. Kalau kita baca Alkitab ya, barang siapa percaya Yesus, kalau dia mati, langsung ke surga. Kalau tidak percaya, langsung ke neraka. Nggak ada tuh tempat yang namanya api penyucian. Itu ditambahkan kata itu oleh penerjemah Alkitab bahasa Latin yang dipakai Roma Katolik yang bernama Jerome. Itu ada kata purgatori. Kalau kamu baca di bahasa aslinya tidak ada. Jadi A, Alkitab, B, berhala masuk gereja, sampai Martin Luther ya, dipakai Tuhan membawa gereja kembali ke Alkitab. Ya, kembali ke firman Tuhan. Ya, makanya semboyan dari reformasi satu di antara 5 adalah sola scriptura. Nah, itu berhasil ya membawa gereja keluar dari kegelapan. Ya, mulai dari kapan?
15:17. Apakah iblis tinggal diam melihat gereja sudah berjalan kembali di jalan yang benar? Ternyata dia tidak tinggal diam. Bagaimana caranya? Dia memperkenalkan lagi yang bulan lalu kita mengadakan seminar yang namanya karismatik. Ya, karismatik. Apa itu karismatik? Kalau kamu baca di diktat, kata karismatik itu berasal dari kata bahasa Yunani, halaman 151 itu karisma. Karis. Ya. Karis itu artinya anugerah, ya, kata yang bagus, ya, bahasa Ibraninya itu, ya, itu kenan, ya, nama dari Yohanes, ya, karisma dan sebagainya. Kapan ini terjadi gerakan karismatik? Sebelum itu tidak ada yang namanya gerakan karismatik. Gereja itu, ya, sudah memang banyak denominasi, ya, seperti gereja Lutheran, gereja Metodis, gereja Presbyterian, ya, begitu banyak, ya, denominasi. Tetapi di awal abad yang ke-20, 20, ya, tahun berapa itu? Tahun 19, ya, untuk mudah mengingatnya, 1900 saja, ya. Oke. Tiba-tiba di Amerika dari kalangan gereja Metodis. Metodis itu asalnya dari Inggris, ya. Dari John Wesley, ya. Wesley bersaudara. Itu pecahan dari gereja Anglikan, ya, Metodis, ya. Nah, tiba-tiba di sana ada seorang yang mendirikan sekolah Alkitab yang bernama Charles Parham. Coba sebut namanya. Kamu bisa cek di internet, ada namanya Charles Parham. Nah, Charles Parham dia punya murid yang bernama Joseph Seymour. Ya, Joseph Seymour. Kemudian ada nama yang ketiga, namanya adalah Agnes Osman. 3 nama, ya. 1, Parham. 2, Seymour. 3, Agnes Osman. Nah, apa yang terjadi? Jadi mereka itu, ya, dikatakan pada satu saat dalam kebaktian di jalanan, ya, di kota yang nama itu Los Angeles, Azusa Street, ya, di Jalan Azusa. Tiba-tiba Agnes itu yang berkulit hitam, itu dalam kebaktian bisa berbahasa Mandarin. Bahasa Mandarin loh. Tapi di situ nggak ada orang dari Tiongkok yang bisa menerjemahkan bahasa Mandarinnya ke dalam bahasa Inggris, nggak ada. Nah, mujizat yang pertama kan semua, ya, orang di Yerusalem yang sudah dipenuhi Roh Kudus bisa berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar. Ingat, ya, itu sebagai tanda untuk orang-orang Yahudi bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Nah, setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia, kemampuan orang bisa langsung berbahasa asing itu dicabut. Nggak ada lagi. Paham, ya? Tetapi ada syaratnya, kalau pada zaman itu tiba-tiba seorang bisa berbahasa Korea, karena di situ ada orang Korea, dia mau ceritakan Yesus kepada orang Korea tentang Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosanya, dan seterusnya. Dia tiba-tiba bisa berbahasa Korea, dan orang Korea itu ngerti. Tapi dia tidak boleh ngomong kalau tidak ada orang yang bisa terjemahkan Korea itu ke bahasa Indonesia sehingga kita semua ngerti. Nggak boleh. Ya, harus, kalau ada yang berbicara bahasa asing, harus ada orang yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang, sehingga semua orang bilang, betul kata-katanya. Ya, ada aturannya. Boleh diterjemahkan 2 kali. Ya, misalnya, orang dari Singapura, dia berkhotbah dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ya kan? Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah 1 kali kan? Boleh, semua ngerti. Tapi di sini ada tante-tante tua yang nggak bisa bahasa Indonesia. Kita terjemahkan lagi ke bahasa Hakka, boleh. Maksimal berapa kali? 2, 3 orang berbicara, ya, 1 bahasa asing, translation-nya dalam 2 bahasa. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat, ya, di gereja-gereja yang sekarang sudah disebut, ya, karismatik, berat ataupun semi, mereka berbicara bahasa, mereka namakan bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa apa? Roh. Pernah dengar kan di gereja tuh? Gitu, ya. Semua orang ngomong loh. Ya kan? Kalau semua orang nyanyi bagus, ya. Ini semua yang ngomong, di Alkitab nggak pernah terjadi seperti itu. Nah, itu yang terjadi di abad 20 pertama kali. Tapi itu terus berkembang, ya. Mereka yang punya kebaktian seperti itu, mereka mendirikan, ya, denominasi gereja yang berbeda dengan denominasi yang sudah ada. Mereka namakan apa? Sidang gereja. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu Assembly of God. Kalau kamu lihat di Pontianak itu ada, ya, di dekat itu Keadalan itu, ya.
Sidang Jemaat Allah. Zaman dulu namanya Sidang Jemaat Allah. Kalau sekarang mereka namakan Sidang Jemaat Kristus. Ya, sudah diganti Allahnya menjadi Kristus. Itu di abad ke-20. Ya. Nah, tetapi setelah itu, gerakan karismatik ini ya masuk ke semua gereja. Ya, semua gereja. Tidak ada lagi gereja yang tidak ya terpengaruh oleh gerakan karismatik. Termasuk gereja Presbyterian, gereja Roma Katolik pun ada kelompok karismatiknya. Apa itu karismatik? Ya, kalau kita lihat ya dalam perkembangan mereka, bukan hanya mereka berbahasa lidah, mereka tambahkan bahwa pada zaman sekarang Tuhan masih berbicara kepada manusia lewat visi dan mimpi. Ya, itu yang terjadi ya. Yang ketiga, ya Tuhan juga bagaimana? Memberikan manusia karunia untuk menyembuhkan orang. Sehingga apa yang terjadi? Dalam gereja-gereja diadakan yang namanya kebaktian penyembuhan ilahi. Ya, kalau kita baca ya, kebaktian penyembuhan ilahi itu adalah bagaimana? Gimik ya. Kalau di zamannya Tuhan Yesus dan para rasul, sakit apapun kalau Tuhan Yesus sembuhkan, itu total sembuh. Kalau buta, betul-betul bisa melihat. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, itu bukan. Ya, orang misalnya mengatakan dia tiba-tiba sembuh dari flu, dia sebut mujizat. Jadi itu diadakan kembali kalau kita baca ya di dalam ya sejarah gerakan karismatik. Itu tahun 70-an dikatakan oleh sejarah ya semua denominasi sudah dimasuki oleh gerakan karismatik. Ya. Apa yang menjadi ciri khas mereka berikutnya? Itu gereja karismatik itu mengadopsi ya musik-musik duniawi. Ya, musik-musik duniawi yang pernah disinggung ya Pak pada saat kita seminar, apa itu musik duniawi? Karena di barat ya ada kelompok-kelompok orang yang bertobat ya dari kelompok yang disebut Gypsy ya. Mereka membawa ya musik-musik mereka ke dalam gereja. Jadi seperti Indonesia ya, kalau ada orang bilang dia percaya Yesus, dia juga bawa musiknya yang dia sukai tiap hari dimasukkan ke gereja. Contohnya begini, kalau saya bukan orang Kristen, sebelum saya jadi Kristen, saya suka sekali lagu dangdut. Suka apa? Lagu dangdut. Begitu saya jadi Kristen, saya bilang kenapa lagu-lagu gereja seperti ini? Ayo kita bikin lagu gereja sesuai dengan dangdut. Ya kan? Nah, itu yang terjadi ya. Dan di Amerika mereka bawa musik rock ke dalam apa? Gereja. Mereka masukkan musik jazz, ya musik-musik yang bukan ya asalnya dari gereja, tapi dari hobi mereka. Nah, kemudian kalau kita lihat zaman sekarang ya, bahwa gereja-gereja itu mereka bikin menjadi seperti tempat entertainment. Ya, ada panggungnya, ada penyanyi latarnya, ada bandnya dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Sehingga zaman sekarang kalau gereja kita lihat ya, lebih bersifat sebagai apa? Membuat orang yang datang ke gereja itu merasa senang. Padahal gereja itu, ya, tujuan utama gereja dalam setiap pertemuan seperti ini, bukan untuk saya dan kamu senang, bukan loh. Tapi yang utama kalau kita bertemu, yang senang itu harusnya Tuhan. Yang senang siapa? Tuhan. Tapi sekarang diubah, ya gereja menjadi tempat yang menyenangkan manusia, walaupun ya Tuhan tidak berkenan. Itu yang terjadi. Nah, apa yang dikenalkan oleh gereja-gereja karismatik? Mereka sekarang memperkenalkan yang namanya praise and worship. Praise dan worship. Ini banyak orang nggak ngerti apa itu praise atau worship. Sehingga mereka mengatakan ada praise dan worship. Sehingga mereka ya kebaktiannya itu mereka bilang praise dan worship isinya. Dan firman Tuhannya itu singkat sekali. Nah sekarang juga ya firman Tuhannya mereka perpanjang. Tapi isi dari khotbahnya juga dangkal. Nah, sekarang saya ingin tanya ya, apa bedanya praise dan worship? Kita sering dengar kan? Apa itu praise, apa itu worship? Praise itu bahasa Inggrisnya apa? Memuji. Kalau worship, menyembah, apa bedanya? Abilio. Ada nggak dasar Alkitab mengatakan praise itu begini, worship itu begini? Itu yang menjadi kacau di gereja ya zaman sekarang. Makanya namanya kebaktian meeting ya, itu diubah jadi ibadah. Padahal ibadah itu pelayanan itu nggak ada waktunya ya. Seluruh hidup kita adalah apa? Ibadah.
Untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, kalau kebaktian. Coba. Ini yang sekolah Alkitab nih. Miss Beth. Apa itu praise worship Inggrisnya? Bisa jelaskan nggak? Sering didengar kan? Tapi nggak pernah kita analisa. Kenapa itu praise? Kenapa disebut worship? Apa bedanya? Nggak tahu ya. Pak Rudi? Praise itu betul memuji, worship itu menyembah. Menyembah banyak mencakup banyak. Kita membaca firman Tuhan juga. Kita seperti menyembah Tuhan. Kita memberikan persembahan juga. Menyembah Tuhan dengan persembahan. Kalau memuji ada 3 kan? Puji namanya, tiru sifatnya, dan agungkan karyanya. P.I. Jakarya, praise worship. Perudi ya. Oke. Coba kita buka ya. Mazmur 95. Mazmur 95 kalau kita lihat ya di ayat yang 1 ya, sampai kalau kita lihat ayat ke-5 itu tentang praise ya. Nah, coba kita baca ya dalam bahasa Indonesia. Sama-sama ya, Mazmur 95. Ini yang sering menjadi kerancuan ya di kalangan orang percaya tentang 2 kata ini. Kita baca. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk gunung batu keselamatan kita. Hendaklah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, ini praise. Bersorak-soraklah untuknya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Ini namanya praise ya. Setuju? Memuji ya. Nah, sekarang ini yang worship ya. 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Terus kata apa? Berlutut di hadapannya Tuhan yang menciptakan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya, dan seterusnya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Jadi begini ya, kalau praise ya, kita itu memuji seperti dalam kitab Mazmur. Kalau worship itu di dalam Alkitab ya, di zaman Perjanjian Lama, orang betul-betul bagaimana? Dia berlutut dan mukanya mencium tanah. Itu bukan asalnya dari Arab. Itu asalnya dari orang yang beriman kepada Tuhan. Ngerti? Nah, seperti di gereja, waktu kita berlutut. Kapan kita berlutut? Sekarang sudah jarang kan orang berlutut kan? Waktu kita berdoa, waktu kamu menikah, kamu berlutut, kamu diberkati. Kamu di apa? Itulah worship. Worship itu artinya kita menerima dari Tuhan. Itu worship. Apa itu yang kita terima? Kita menerima dari Tuhan sehingga hidup kita akan seperti Yesus. Itu namanya worship. Ya, bahasa Inggrisnya worship ya. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, ya, 2 hal ini ya menjadi rancu di gereja. Ya, sehingga kita tahu kalau memuji Tuhan, ya kita sebut namanya, kita tiru sifatnya, dan kita sebarkan karyanya. Kalau worship, kita betul-betul ya berlutut, berdoa, itulah namanya worship. Kenapa kita berdoa? Supaya hidup kita bisa seperti Yesus, yang taat kepada perintahnya. Itu perbedaan antara praise dan worship. Nah, di dalam gereja karismatik sekarang tuh, ya rancu ya. Mereka bilang worship, oh yuk kita worship, kita praise dan worship tuh dari kebaktian ya. Kalau dia 2 jam, dia 1,5 jam dia tuh praise dan worship. Bisa ada menarinya dan sebagainya. Itu bukan ya. Nah, kalau kita berdoa itu juga worship ya. Nah, oke. Selanjutnya kalau kita lihat di diktat kita, apa yang menjadi kesalahan lagi dari gereja
karismatik, mereka mengatakan orang kalau sudah percaya Yesus itu harus dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Dibaptis bukan dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ya, padahal kalau kita baca di Alkitab, yang membaptis itu Yesus. Roh Kudus tidak pernah membaptis manusia. Paham ya? Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus waktu kita percaya. Itu yang terjadi ya. Dan Roh Kudus ya, setelah kita percaya, kita sudah dibaptis oleh Yesus loh dengan Roh Kudus, dan kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Sudah ada. Tetapi yang menjadi masalah sekarang itu yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus ya. Filling of the Spirit. Nah, dipenuhi Roh Kudus kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, itu untuk kita melayani ya. Setiap kali kita misalnya melayani anak, kita perlu ya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Itu yang keluar ya dari karakter kita, itu adalah bagaimana? Manifestasi dari sifat-sifat Allah. Itulah artinya dipenuhi Roh Kudus. Kata-kata kita sama dengan firman Tuhan. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Ya, setiap kita melayani, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Itu terjadi berulang-ulang kali. Tetapi dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus hanya satu kali. Nah, orang karismatik mengatakan, kamu perlu dibaptis oleh Roh Kudus sehingga kamu bisa berbahasa asing. Ya, sikilaba-laba itu tidak betul. Ya. Makanya kalau kita lihat ya di Alkitab, yang betul adalah apa? Kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus, dan kita dipenuhi Roh Kudus untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa bahasa yang sekarang dipakai di gereja-gereja karismatik itu bukan ya bahasa seperti di Kisah Rasul pasal 2. Ya, kalau itu adalah bahasa, maka ada jurusan bahasa roh di universitas. Ada vocabnya, ada tata bahasanya, itu bukan bahasa. Oke. Nah, kalau kita lihat gereja karismatik itu tahap 1 atau gelombang 1, mereka mendirikan gereja Assembly of God. Itu yang pertama ya. Setelah itu gerakan karismatik masuk ke semua gereja ya, dalam bentuk praise worship ya dan sebagainya ya, termasuk musiknya. Tahap yang ketiga ini yang paling parah ya, yang terjadi pada tahun bukan 70-an lagi tapi 90 ke atas ya, 80 ke atas, itu mereka mengembalikan, katanya tidak cukup di gereja hanya dilayani oleh gembala, tidak cukup dilayani oleh pengabar Injil, tapi dilayani oleh jabatan yang di Alkitab itu disebut, yaitu nabi dan rasul. Jadi kalau kamu lihat ya di Afrika, di negara-negara yang karismatiknya itu begitu kencang, mereka punya bukan hanya ya gembala, tapi diberi tambahan rasul. Ya, rasul A, rasul B, nabi A, nabi B. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dalam kebaktian tiba-tiba mereka seperti orang yang kemasukan roh, dan mereka bisa berbicara dan mengatakan inilah kata-kata Tuhan untuk kalian semua. Itu yang terjadi. Ini gelombang yang paling akhir. Dan apa yang terjadi di gelombang paling akhir ini yang ketiga, dan mereka mengatakan kalau dipenuhi Roh Kudus, orang tuh bisa tiba-tiba saja tertawa, tiba-tiba saja terguling, tiba-tiba saja bisa suara kayak anjing. Ini terjadi loh di gereja-gereja karismatik. Ya, mereka dalam kebaktian ya. Jadi tidak cukup dengan menyanyi memuji Tuhan, jadi mereka itu bagaimana? Tiba-tiba bisa menjadi orang yang ketawa ya semuanya. Atau ada orang tiba-tiba bersuara seperti anjing, yang gonggong terus itu. Itu katanya dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Kalau kamu begini di depan Prabowo udah ditempeleng. Tapi di gereja kok boleh? Ya kan? Nah, itulah ya gerakan gelombang ketiga. Nah, kenapa gelombang ketiga ini terjadi? Nah, ini ada taktik iblis ya. Iblis menggunakan gerakan karismatik masuk ke semua gereja supaya ya semua gereja yang berbeda-beda doktrinnya itu bisa disatukan. Bisa apa? Bisa menyatu. Tujuannya apa? Bisa apa? Menyatu. Nah, setelah gereja-gereja ini menyatu, gereja-gereja itu akan disatukan lagi dengan yang gereja Roma Katolik. Ya, Tuhan kan sudah bawa gereja Protestan keluar dari gereja Roma Katolik abad 16. Sekarang mau dikembalikan. Nah, kenapa begitu? Kalau kita lihat ya dari Alkitab, gereja Roma Katolik itu, kamu kalau baca Wahyu 17, dia disebut sebagai apa? Ibu dari segala pelacur.
Kenapa begitu disebut ibu dari segala pelacur? Ya, Wahyu 17 ya. Ini bukan kata-kata manusia loh, kata-kata dari Tuhan Yesus. Karena gereja Roma Katolik selain mereka menyembah Tuhan Yesus, di gerejanya itu begitu banyak ajaran-ajaran yang berasal dari kekaisaran Roma. Contohnya, ya. Kalau kita di Kalimantan Barat saja ya, ditanya, "Kamu Protestan atau Katolik?" Kalau Protestan, mereka tahu jelas nggak boleh pegang apa? Dupa. Kalau Katolik, oh boleh. Sembahyang kubur, boleh. Kenapa boleh? Nah, itulah tradisi dari penyembah berhala masuk dalam gereja. Begitu banyak ini orang Katolik tuh nyembah kubur loh. Sembahyang kubur. Ini bukan rahasia umum. Makanya dalam Wahyu 17, Tuhan memberi gelar itu sebagai ibu dari segala pelacur. Dan dia menunggang binatang ya, itu ada binatang buas, dan dia memegang cawan, isinya adalah darah orang percaya. Darah apa? Nah, kenapa disebut darah orang percaya? Kalau kamu baca sejarah gereja, yang paling banyak membunuh anak-anak Tuhan selainnya agama-agama lain adalah gereja Roma Katolik. Seperti William Tyndale, dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris, dan dia ditangkap oleh gereja Roma Katolik Inggris, dan dia digantung. Setelah digantung, dia dibakar. Namanya William Tyndale. Nah, gereja Roma Katolik itu, ya, kalau kita lihat di dunia ini sekarang paling besar organisasinya. Apa gelarnya Paus? Apa gelarnya? Kemarin datang di Indonesia. Dipanggil apa? Apa? Bapak Suci. Kalau kamu baca Alkitab, Bapak Suci itu hanya satu pribadi yang boleh dipanggil Bapak Suci. Siapa dia? Dia. Bapak kamu nggak boleh dipanggil Bapak Suci. Saya pun nggak boleh dipanggil Bapak Suci. Siapa dia? Iya. Ini nggak sembarangan loh. Ya, Bapak Suci hanya Allah Bapa. Satu ya. Dua. Kenapa dia disebut Bapak Suci? Karena ada aturan di gereja Roma Katolik. Bukan hanya firman Tuhan ini yang tidak ada salah. Kalau Paus dia berduduk di Santo Petrus ya, katedral di Roma, di kursinya ya, tahta suci ya. Tahta apa? Ada Bapak Suci, ada tahta suci. Begitu dia duduk di situ, apa yang keluar dari mulutnya sama dengan firman Tuhan. Sama? Benar loh kalau kamu lihat ya sejarah mereka. Makanya gelarnya Bapak Suci, gelarnya tahta suci. Nah, kenapa Paus zaman sekarang nggak boleh kawin? Apakah Paus zaman dulu nggak kawin? Ada yang kawin. Nah, kenapa ada yang kawin? Kenapa sekarang nggak kawin? Semua ada gereja, ada apa sejarahnya. Begini ceritanya, Paus itu ya, dia zaman dulu menjadi begitu berkuasa. Karena gereja dipusatkan di satu tempat, semua gereja lain adalah cabang. Kalau gereja itu bukan pusat loh. Kita nggak boleh bilang ini gereja pusat, terus dan gereja di tempat lain itu cabang. Enggak. Setiap gereja ada gembalanya yang bertanggung jawab langsung pada Tuhan Yesus. Ya secara organisasi memang ya, tapi tetap langsung pada Tuhan Yesus. Kalau gereja Katolik enggak. Dia ada paus, ada kardinal, ada macam-macam lagi ke bawah. Semua tuh tersentralisasi. Sehingga paus tuh menjadi begitu kuat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bilang kalau dia begitu kuat, kalau dia punya keluarga, bahaya apa? Dia wariskan kepausannya kepada putranya. Kayak gereja karismatik sekarang. Betul nggak? Betul nggak? Yakob Nahuai mati, siapa ganti dia? Hah? Siapa? Iya, siapa dia? Anaknya. Harusnya Yakob Nahuai jangan kawin kan? Itu gereja sudah jadi apa? Tempat mengumpulkan duit. Mengumpulkan apa? Duit. Duit bahaya loh di gereja loh. Kalau duit gereja nggak dipakai, iblis akan kasih otak kotor. Makanya Yesus waktu mati dia dapat duit nggak?
Ada nggak duitnya? Nah, makanya Tuhan kasih kita persembahan. Pakailah, Bang. Pakai. Untuk pelayanan loh. Ya, kalau selama untuk pelayanan uang nggak masalah. Nah, kita lihat ya. Kenapa Paus nggak boleh nikah? Itu gereja takut. Kalau dia punya anak, dia wariskan itu pada anaknya. Makanya itulah ya politik dari gereja. Nah, sekarang kita lihat ya gereja karismatik membuat semua gereja Protestan bersatu. Ya, melalui yang dikatakan penginjil Yosua, yaitu businessman full gospel businessman fellowship. Jadi businessman itu bertemu dalam banyak ya aliran gereja, dan mereka di situ ya mengadopsi ya gerakan karismatik, sehingga begitu mereka masuk ke gereja, mereka menjadi pemimpin gereja, akhirnya gereja itu ya diperkenalkan ajaran karismatik, dan sekarang gereja karismatik itu ada di mana-mana, termasuk gereja BP. Nah, kemudian kita lihat ya, di akhir zaman ini gereja Roma Katolik juga banyak gereja gerakan karismatik, sehingga Protestan ya nanti kalau kita lihat ya menyatu juga dengan gereja Katolik. Nah, tujuannya apa? Satu, yaitu satu saat nanti gereja Roma Katolik akan menyatukan seluruh agama. Menyatukan apa? Seluruh agama. Kenapa seluruh agama disatukan? Karena nanti antikristus akan memakai seluruh agama untuk menguasai dunia, dan waktu semua agama bersatu, apa yang terjadi? Yang terjadi menurut saya, itu akan dibangun bait Allah di Yerusalem. Ini yang tidak mungkin dibangun kalau semua agama belum bersatu. Kalau sekarang dibangun, muslimnya pasti protes di daerah itu. Tetapi nanti kalau semua agama berhasil disatukan, nah, di situ akan dibangun bait Allah yang namanya bait Allah tribulasi. Kenapa harus ada bait Allah? Karena bait Allah itu akan dipakai oleh antikristus untuk dia menobatkan dirinya jadi Kristus, jadi Allah, dan semua dunia dia perintahkan untuk menyembah dia. Dia akan hapus semua agama. Ya, setelah bait Allah itu selesai dibangun. Itu dikatakan di dalam kitab Wahyu. Ya, bait Allah apa? Tribulasi. Jadi bait Allah itu ada Salomo satu kali. Setelah runtuh, bait Allah Zerubabel runtuh lagi. Nah, dibangun lagi oleh antikristus, bait Allah tribulasi. Ini nanti siapa yang runtuhkan? Tuhan Yesus. Ya, dengan gempa besar, bait Allah runtuh, Tuhan Yesus akan bangun lagi. Kalau kau baca Yeskiel 40 sampai 48, bait Allah milenium. Milenium. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sekarang dunia ini bergerak kemana? Ke arah ya, antikristus. Lewat apa? Lewat teologi kontemporer. Yang pertama Alkitab ditambah, dikurangi. Yang kedua ya berhala masuk dalam gereja. Yang ketiga gerakan namanya karismatik. Nah, sekarang ya karismatik itu sudah ada di mana-mana. Tetapi dianggap sesuatu yang bagaimana? Wajar. Kalau kita lihat di Alkitab, itu adalah gerakan yang menyimpang yang dipakai untuk menyatukan ya semua gereja, yang namanya apa? Kalau bahasa sehari-harinya dia adalah mak comblang. Apa? Mak comblang yang bisa mengawinkan semua denominasi Kristen, ya, baik denominasi Presbyterian, ya, dan Metodis dan sebagainya satu, terus menyatu dengan gereja Roma Katolik, itu jangka menengah. Yang terakhir, gereja Roma Katolik akan menyatukan seluruh agama di dunia. Ya, sehingga nanti platform ini dipakai oleh antikristus untuk ya membangun yang namanya bait suci tribulasi. Ya, baru setelah itu ya antikristus akan meniadakan ya semua agama, termasuk ya, gereja Roma Katolik akan dihapusnya. Ya, menjadi satu pelajaran di Wahyu 17 dan Wahyu 18. Ya, kita baca seperti itu. Jadi jelas ya bahwa akhir zaman ini bukan semakin baik ya keadaannya, tapi semakin menyimpang dari firman Tuhan. Nah, bisa dibaca tambahannya di sini bahwa gereja karismatik selain mementingkan yaitu yang namanya kesembuhan ilahi, mereka juga mementingkan pengalaman, ya, experience, ya.
Jadi seringkali mereka ya bersaksi seperti ini, dan kesaksian mereka itu mereka jadikan sebagai ajaran, ya, dogma. Ya, padahal pengalaman kita itu bisa berbeda-beda. Ya, pengalaman saya memberikan saya pelajaran tertentu, tapi ya, belum tentu berlaku untuk ya, orang-orang lain. Jadi waspada ya, pengalaman tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Tradisi gereja juga tidak lebih tinggi ataupun sama dengan Alkitab, tapi gereja Roma Katolik ya menyamakannya. Dan sekarang gerakan karismatik mengatakan firman Tuhan ya, tidak cukup. Sekarang kita perlu wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Makanya sering mereka mengatakan mereka bermimpi dan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan pesan Yesus seperti ini kepada saya, dan dia sampaikan kepada gereja. Itu adalah penyimpangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, walaupun singkat waktunya, kami bisa melihat ulang apa yang sedang terjadi di zaman akhir sebelum putramu engkau utus datang untuk kedua kali. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami bisa terbuka mata rohani kami, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak betul, sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, di akhir zaman ini tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau melindungi kami semua. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan